Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang menunda kesenangan demi kebahagiaan dan kesuksesan di masa depan. Eksperimen marshmallow adalah salah satu riset yang sangat terkenal dalam studi tentang psikologi dan perilaku manusia. Eksperimen ini menggemparkan orang-orang karena temuannya berhasil melacak sebuah elemen kunci yang mampu memprediksi kesuksesan masa depan seseorang puluhan tahun ke depan. Apakah elemen kunci itu? Dan bagaimana eksperimen marshmallow yang sangat sederhana itu mampu memberikan sumbangan masif dalam ilmu pengetahuan psikologi? Eksperimen marshmallow sendiri dilakukan oleh Profesor Walter Mischel di tahun 1960-an. Melalui riset ini, terungkap karakteristik apa yang harus dimiliki seseorang jika ingin sukses dalam keuangan, kesehatan, karir, dan juga sukses dalam membangun hubungan sosial. Mari kita cermati seperti apa penelitian dilakukan, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa belajar dari penelitian itu. Penelitian legendaris ini dikenal dengan nama Marshmallow Experiment karena menggunakan marshmallow sebagai medianya. Jadi saat itu Profesor Mischel dan bersama timnya mengumpulkan 600 anak kecil yang berumur 4-6 tahun sebagai subjek eksperimen ini. Satu persatu mereka dimasukkan dalam sebuah ruangan yang sudah diminimalisir gangguannya sehingga hanya berisi kursi dan meja sederhana saja. Para peneliti tersebut lalu memasukkan anak kecil ke dalam ruangan dan memberikan sebuah marshmallow. Peraturannya sederhana. Anak kecil itu boleh memakan satu marshmallow-nya saat itu juga. Segera setelah para peneliti meninggalkan ruangan. Tapi seandainya anak-anak kecil berhasil menahan diri dan tidak tergoda untuk langsung memakan marshmallow di depannya, maka mereka akan dihadiahi satu marshmallow tambahan. Durasi untuk menahan diri hanya sekitar 15 menit. Tentu, proses eksperimen itu sungguh mengemaskan. Bayangkan saja, anak kecil yang begitu polos harus menahan godaan yang begitu besar. Dalam eksperimen itu, ada sebagian responden anak kecil yang langsung memakan marshmallow-nya begitu peneliti keluar ruangan. Ada juga yang berusaha untuk menahan godaan, tapi tetap saja tidak berhasil menahan diri untuk tidak memakannya. Namun ada pula sebagian responden yang sukses menahan diri untuk tidak memakan marshmallow yang ada di depannya hingga peneliti masuk kembali ke ruangan. Lalu Profesor Mischel kemudian mengikuti jejak kehidupan ratusan responden itu hingga 25 tahun lamanya. Hasilnya mengejutkan. Para responden anak kecil yang berhasil melewati tes marshmallow yang mampu menahan diri untuk tidak langsung memakan marshmallow puluhan tahun lalu ternyata memiliki nilai standar akademik dan berpikir kritis yang baik, lebih kuat dalam menghadapi stres, lebih tidak rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, juga tidak terjebak dalam obesitas. Selain itu, kehidupan sosial dan ekonomi para responden yang mampu melewati godaan tes marshmallow rata-rata jauh lebih sukses dibandingkan dengan anak yang gagal melewati marshmallow. Profesor Mischel tetap terus mengikuti jejak ratusan responden hingga 40 tahun lamanya, dan hasilnya tetap sama. Para responden yang dulu dapat menunda kesenangan sementara dan sabar menunggu untuk marshmallow kedua, maka kehidupannya lebih sukses dan bahagia daripada responden yang asal main makan marshmallow. Pelajaran kunci dari penelitian panjang dan melelahkan ini adalah bahwa kekuatan menunda kesenangan adalah skill yang amat krusial sebagai penentu kehidupan seseorang di kemudian hari. Coba perhatikan sekitar, apakah memang benar demikian? Kalau ada orang yang menunda kesenangan dari merokok dan lebih memilih untuk lari tiap pagi, mungkin orang itu akan lebih sehat sekarang. Kalau kamu dapat menunda kesenangan dari sosial media dan lebih memilih membaca buku atau mendengarkan podcast atau video seperti ini, kamu akan lebih pintar dan tercerahkan. Kalau kamu dapat menunda kesenangan membeli barang-barang yang tak berguna dan lebih memilih mengumpulkan uangnya untuk modal atau uang dana pensiun ataupun dana darurat, mungkin uang kamu sudah aman untuk saat ini. Atau contoh berikut ini, orang yang nasibnya stagnan mungkin karena tidak mampu menahan godaan
untuk hidup seenaknya dan cenderung malas, dan tidak mau melakukan kerja keras untuk meningkatkan kemampuannya. Semua contoh tadi ditentukan karena kekuatan menunda kesenangan. Kebanyakan orang gagal untuk mau bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Kebanyakan orang sering memilih hidup yang gampang, instan, dan cenderung malas. Kekuatan untuk menunda kesenangan dan mau berjibaku menahan godaan untuk bermalas-malasan sering tidak kita miliki. Kekuatan untuk menunda kesenangan ini rapuh dan kita begitu mudah terjebak dalam hidup yang begitu-begitu saja, yang cenderung nyaman dan membuat kita malas dan bergerak melalui terobosan hidup. Kita seringkali gagal mengatasi distraksi kesenangan yang sementara, yang juga begitu menggoda. Dan sayangnya, di era smartphone saat ini, kita begitu mudah terjebak dalam kesenangan sesaat yang begitu mengacaukan hidup kita. Seperti status Facebook dan Instagram, notifikasi WA, berita online, dan sebagainya. Padahal kita tahu, kalau kita ingin sukses dalam bidang apapun, kita wajib untuk mempunyai kemampuan disiplin dan terus fokus terhadap tindakan kita. Itulah tadi tentang menunda kesenangan demi kebahagiaan di masa depan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.